Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya beritahu 5 kata terhebat. Satu kalimat yang berkuasa. Apa yang bisa kubantu? Kalau saudara tulus menolong sesama yang membutuhkan, menanyakan kebutuhan mereka atau bertanya, apa yang bisa aku bantu? Itu sikap terbaik yang saudara bisa miliki. Terima kasih sudah bergabung dalam menikmati kehidupan setiap hari. Saudara tahu Yesus mati untuk menebus dosa kita dan agar kita masuk surga, tapi ada proses yang harus dilewati. Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita harus menikmati hidup kita. Cara agar kita bisa melakukannya adalah dengan menghidupi firman Tuhan, dan di sini kita mengajarkan firman Tuhan. Dan dengan doa, saudara bisa hidup dengan lebih bahagia karena dengan menghidupi firman Tuhan, kita akan bahagia. Hari ini, besok, dan besoknya, saya akan mengajarkan tentang apa yang bisa membuat kita hebat. Kalau saya bertanya, menanyakan pertanyaan, apakah saudara mau dipakai Tuhan menjadi orang hebat? Saya yakin semua mau. Saya mau dipakai Tuhan menjadi hebat. Saya tidak mau menjadi biasa saja. Saya mau jadi orang hebat. Tapi hebat yang kita maksud dan yang Tuhan maksud adalah dua hal yang berbeda. Kalau saya bilang apa faktor yang membuat orang hebat bisa menjadi hebat, mungkin jawaban saudara adalah status mereka dalam masyarakat, atau koneksi mereka mengenal orang penting, atau seberapa keras mereka bekerja, seberapa tinggi karir mereka, seberapa banyak uang yang mereka miliki, hal seperti itu, tapi bukan itu maksud Tuhan. Dalam Matius 20, ayat 20-28, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, serta anak-anaknya, kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Dan saya ingin saudara memperhatikan ini. Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara tahu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa ada tanggung jawab dalam setiap keistimewaan. Saya ingin saudara mengerti apa yang saya katakan, karena kita selalu ingin keistimewaan tanpa mau melakukan tanggung jawab untuk mendapatkannya. Dan dalam lingkungan kita sekarang, orang jadi lebih tidak peduli tentang apa yang terjadi. Sehingga Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Untuk mencapai posisi itu dibutuhkan tanggung jawab yang sangat besar. Dan Yesus berkata, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Yesus berbicara tentang cawan penderitaan. Dan tentunya mereka langsung menjawab, kami dapat. Saudara tahu, kita selalu berpikir kita bisa sampai kita harus melakukannya. Berkata bisa memang lebih mudah dibanding melakukan sesuatu. Yesus berkata pada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku bukanlah hakku untuk menentukan. Tempat ini disediakan untuk mereka yang telah ditetapkan oleh Bapakku. Jadi, saya ingin saudara mengerti bahwa di posisi apapun saudara sekarang, Tuhan yang menempatkan, dan tentunya kita tak akan berpindah posisi tanpa bantuan Tuhan. Tapi
Katakanlah saudara Kristen sejati dan saudara melakukan semua kehendak Tuhan di hidup saudara. Katakanlah mungkin saudara tahu ada posisi kosong dalam kantor saudara dan seseorang akan mengisi tempat kosong itu dan saudara menginginkannya dan telah berdoa pada Tuhan untuk memberikannya untuk saudara, tapi orang lain yang dapat. Ya, itu adalah ujian untuk melihat respon saudara, apakah saudara bahagia atau iri hati, apakah saudara mendoakan yang terbaik untuk mereka, apakah saudara akan membenci mereka. Kalau Tuhan mau saudara di situ, Dia akan melakukannya dengan mudah. Kalau sikap saudara benar, Tuhan bisa menempatkan saudara di tempat yang lebih baik dari yang saudara sudah pikirkan. Tapi bahkan saat kita berbicara tentang dipromosikan di tempat kerja, seringkali banyak orang tak sadar bahwa setiap promosi berarti tanggung jawab yang lebih besar. Suami saya sebelum ia melayani sepenuhnya bertahun-tahun lalu, dia kerja di bidang permesinan dan dia bekerja pada posisi awal dan mereka punya pemimpin untuk setiap bagian pekerjaan. Dan pemimpin ini harus bepergian dan memiliki tanggung jawab besar. Mereka digaji sedikit lebih banyak tapi tak begitu banyak dan mereka menawarkan Dave untuk posisi itu. Dan sejujurnya menurut pemikiran saya, dia gila kalau menolak kesempatan itu. Dia berkata dia tidak menginginkannya. Dan saya berkata, kamu ini kenapa? Kamu ingin menjadi lebih baik kan? Kamu ingin melakukan yang lebih kan? Dan dia jawab, Joyce, aku tak akan menghasilkan uang lebih banyak. Aku harus bepergian. Aku jarang di rumah. Dan tanggung jawab yang besar, tekanan yang besar, dan gajinya tak sebanding dengan tanggung jawab yang dikerjakan. Sebenarnya dia memang bijak, tapi saya tidak menyadarinya, karena yang saya pikirkan hanyalah, saudara tahu, mendapatkan posisi yang lebih baik. Saya belum sadar akan arti yang sebenarnya, tapi dia sudah menyadarinya. Saudara tahu, orang pilihan Tuhan akan menempati posisi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, aku telah belajar, dan kita harus belajar. Aku telah belajar merasa cukup saat aku direndahkan atau berkecukupan. Saudara tahu, Paulus belajar bahwa dimanapun Tuhan mau menempatkan dia bisa merasa cukup. Karena dia tahu siapa yang menempatkan dia di situ. Dan saudara membutuhkan ini karena saudara belum merasa cukup. Saudara merasa harus di tempat lebih baik. Tapi hanya Tuhan yang bisa mempromosikan hidup kita. Kalau kita mencobanya sendiri, kita hanya mendapat masalah. Jadi, kalau saudara merasakan hal itu, dan saudara iri pada orang lain yang memiliki apa yang harusnya saudara miliki, maka ambillah pelajaran hari ini dan sadarlah bahwa kita harus senang akan orang yang ditempatkan Tuhan di posisi apapun. Saudara tahu, saudara bisa yakin bahwa Tuhan sebenarnya mau mempromosikan hidup saudara. Tak ada kekuatan apapun yang bisa mengubah kehendak itu dari kita. Kita milik Tuhan, kita dalam tangannya, dan kalau kita bersikap dengan benar, Tuhan akan menjalankan kehendak-Nya atas hidup kita. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kami dapat. Dan Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tetapi itu tetap bukan kehendakku, tapi itu kehendak Allah. Mendengar ini, marahlah ke-10 murid kepada 2 saudara itu. Menurut mereka siapa? Kenapa mereka harus mendapatkan posisi itu? Ya, bahkan ke-12 murid Yesus yang Yesus telah pilih bisa iri satu terhadap yang lain. Bahkan mereka bertengkar tentang siapa yang terbaik. Bisa bayangkan bepergian dengan Yesus dan dalam perjalanan bertengkar tentang siapa lebih baik. Mereka punya masalah dengan kedagingan mereka.
Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Tetapi, dengarkan ini, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Wow. Ya, saudara tahu, di dunia ini, posisi pelayan dianggap sebagai posisi terendah, tapi dalam kerajaan Allah, itu dianggap posisi tertinggi. Itu terbalik dalam dunia ini. Yesus berkata yang pertama akan menjadi yang akhir jadi yang pertama. Dan kita tidak mengerti itu. Tuhan berkata, kalau kamu mau lebih, kamu harus memberi kepunyaanmu. Dan menurut kita, kalau kita mau lebih, kita harus menyimpan semua yang kita punya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia yang datang untuk melayani dan memberikan hidupnya untuk orang banyak. Jadi kalau kita mau seperti Yesus, kita harus melayani. Jadi, apa artinya menjadi seorang pelayan? Yang utama, jangan menganggap pelayanan adalah pekerjaan rendah. Yesus telah melakukannya. Dan kita harus seperti Yesus karena Dia guru. Tapi, melayani berarti kita melakukan sebisa kita untuk orang lain. Saya beritahu 5 kata terhebat. Satu kalimat yang berkuasa. Apa yang bisa kubantu? Kalau saudara tulus menolong sesama yang membutuhkan, menanyakan kebutuhan mereka atau bertanya, apa yang bisa aku bantu? Itu sikap terbaik yang saudara bisa miliki. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa kulakukan untuk hidupmu? Dan itu hal yang patut direnungkan saat kita berdoa. Pikirkan mereka yang akan saudara temui dan tanya Tuhan bagaimana cara aku bisa membantu mereka. Bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita selalu mau dilayani. Tapi kita juga harus mau melayani mereka dan kalau saudara seperti saya, saudara harus melakukannya dengan tujuan. Saudara tahu saya sulit sekali untuk menolong, saya lebih memilih untuk ditolong. Tapi Tuhan mau saya menjadi pelayan mereka, maka saya harus jadi contoh dengan melayani orang lain. Terkadang saya bilang pada Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk Dave, untuk suami saya? Karena sering kali kita mau melakukan sesuatu untuk pelayanan kita di gereja, tapi tidak untuk keluarga kita di rumah. Jadi, saya bertanya pada Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk Dave? Tuhan jawab, secangkir kopi dan bawakan ke kantornya, ya. Membuat secangkir kopi bukan hal rumit kecuali membuat kopi untuk Dave. Karena dia tidak minum kopi, dia minum susu dan pemanis dan sedikit kopi dan diaduk. Jadi, membuatkan dia kopi, saya harus membuat kopinya, kemudian panaskan krim cair dan keluarkan susu dan panaskan susunya. Dan dia bahkan tak mau semua kopinya, jadi hanya tuang setengah cangkir dan tuangkan susu dan tuangkan pemanis buatan sebanyak 3 bungkus. Jadi cukup sulit untuk membuat secangkir kopi untuk Dave. Tapi luar biasa, hanya dengan sedikit kebaikan justru bisa memperkuat hubungan saudara. Menurut saya, tingkat perceraian akan menurun kalau orang yang sudah menikah mau bertanya, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa kulakukan? Tapi setelah kita menikah, yang ada di pikiran kita adalah apa yang harus dia lakukan untuk saya. Tapi benar, kalau kita rela melayani dan mengandalkan Tuhan, serahkan keinginan kita pada Tuhan, maka Ia akan memberikan lebih dari yang kita bayangkan. Cara lain kita bisa melayani sesama adalah dengan mendoakan mereka. Seseorang di sini yang saudara tidak bisa lihat sedang mendoakan saya selagi saya melayani saudara. Dan wanita ini sudah mendoakan saya selama 30 tahun. Dan tindakan terindah untuk sesama kita adalah dengan mendoakan mereka. Kita butuh
Doa itu hal terindah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara bisa saja membantu hidup mereka. Saudara bisa membantu kalau saudara mengenal seorang janda yang hidupnya melelahkan karena pekerjaan dan menjaga anaknya, dan suaminya tidak memberikan bantuan apapun, dan mungkin saudara bisa menjaga anaknya agar dia bisa fokus bekerja, atau saudara bisa memberikan tiket agar mereka bisa pergi makan bersama. Saudara tahu kalau kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan dalam waktu yang lama dan bertanya pada Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk orang lain, hidup kita akan lebih bahagia. Jadi, pelajaran yang Tuhan ajarkan pada saya, yang akan saya bagikan pada saudara, berbagi adalah kunci kebahagiaan. Tolong ingat itu, beberapa dari saudara tak bahagia, mungkin karena saudara terlalu mementingkan diri sendiri, dan walaupun saudara memang mencintai Yesus, saudara tidak melakukan firman-Nya dengan melayani sesama. Jangan marah pada saya. Tuhan menyuruh saya mengatakannya. Dulu saya tidak merasakan kebahagiaan walaupun pelayanan saya sukses, punya suami yang baik, punya 4 anak yang baik, memiliki rumah yang layak, memiliki kendaraan, kita tak punya masalah finansial, tapi saya tak bahagia. Saya tidak merasa berkecukupan. Dan saya tanya Tuhan, apa masalahnya? Kenapa aku tidak bahagia? Tuhan jawab, kamu egois. Kalau saudara ingin tahu masalah di hidup saudara, tanya Tuhan, dan saudara mungkin akan terkejut. Tuhan akan memberikan jawaban yang mungkin saudara tidak suka. Kita melayani Tuhan dengan melayani sesama, dan itu hal penting untuk diingat. Tiap kali saudara melayani sesama, saudara juga melayani Tuhan. Yesus memberitahu murid-Nya, tertulis dalam Matius 25, dia berkata, kamu punya kambing dan domba. Dan saat aku kembali akan ada waktunya di mana domba akan dipisahkan dari kambing dan para domba akan ditempatkan di tangan kananku dan para kambing di kiri. Dan dia mengajarkan perumpamaan ini, saat aku sakit kau mengunjungiku, saat aku lapar kau memberi makanan, saat aku haus kau memberiku minuman. Saat aku dalam masalah kau membantuku. Dan mereka berkata, Tuhan, kapan kami melakukan semua itu? Dia menjawab, kalau kamu melakukannya pada sesamamu, kamu melakukannya juga untukku. Itulah para domba. Dan domba itu mereka sangat penurut, mereka mudah mengikuti. Saya punya perumpamaan kalau domba berbicara ba, dan kambing berkata bat, 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 bat. Kristen yang seperti kambing selalu punya alasan untuk menolak apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan. Tuhan berkata, tapi semua yang ada di sebelah kiri, saat aku sakit kau tak berkunjung, saat aku lapar kau tak memberi makanan, saat aku haus kau tidak memberi minum. Dan mereka jawab, kapan kau merasakan itu dan kami tidak membantu? Yesus menjawab, kalau kamu tidak melakukannya untuk sesama, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan kita mengerti bahwa Yesus menganggap tindakan kita pada sesama sangat serius. Saat kita melakukan sesuatu untuk sesama, Tuhan menganggapnya kita melayani Dia. Jadi, untuk melayani Tuhan, kita harus tulus melayani sesama karena itu sama dengan melayani Tuhan. Saya katakan lagi, untuk melayani Tuhan, kita harus tulus melayani sesama karena itu sama dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya berbicara di mimbar, atau menjadi pemimpin pujian di gereja, atau menjadi pelayan gereja. Dan walau saudara bisa melakukan itu, saudara harus tetap melakukan apa yang orang Kristen lakukan secara umum, salah satunya adalah dengan melayani sesama. Beberapa dari saudara berpikir, aku sudah melayani di gereja, yang kulakukan itu membersihkan toilet di gereja. Ya, saudara tahu, mereka yang membersihkan toilet di sini, mereka berangkat kerja,
Dari jam 3:30 pagi, sebelum ada siapapun, mereka membersihkan seluruhnya dan saudara tahu, mereka salah satu orang terhebat di sini. Dan saat para pemimpin masuk, orang berpikir mereka adalah orang hebat, tapi mungkin Tuhan melihatnya dengan berbeda. Tuhan tidak melihat yang manusia lihat. Tuhan melihat hati. Saudara tahu saya menikmati hari ini dan ini akan menolong beberapa dari saudara. Apa yang saudara lakukan untuk sesama? Jangan mementingkan jabatan dan memperbesar semua tindakan. Jadilah sederhana, jadilah diri sendiri, dan pergi melayani Tuhan. Matius 23 ayat 1-12, saya tak akan membaca semua, tapi Yesus berkata kepada jemaat dan muridnya, pengajar hukum dan orang Farisi duduk di kursi Musa. Jadi berhati-hatilah melakukan apapun yang mereka suruh, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak melakukan ajaran sendiri. Saudara tahu penting bagi saya untuk tidak menjadi munafik. Dan artinya saya harus melakukan semua yang saya ajarkan untuk saudara lakukan. Dan Tuhan berkata, kamu mengajarkan mereka hukum, membebankan semua ini kepada semua orang, menyuruh mereka melakukan ini dan melakukan itu dan semuanya. Tapi Tuhan berkata, kamu bahkan tidak mau bercampur tangan untuk membantu mereka. Jadi kita harus juga melakukan apa yang kita ajarkan termasuk pada anak kita. Saudara tahu, jangan larang anak saudara berbohong. Kalau saudara akan berbohong saat ada telepon dan saudara tak mau menjawab, bilang saja tak ada orang di rumah. Kita mengajarkan orang dari tindakan kita lebih dari perkataan, terlebih kalau tindakan kita tak sesuai dengan perkataan. Semua yang mereka lakukan, kata Tuhan, untuk orang lihat. Mereka melakukannya untuk perhatian, mereka suka tempat penting, dan duduk di kursi terdepan di sinagog. Mereka suka disambut dengan hormat dimanapun dan dipanggil rabi oleh mereka. Tapi kamu jangan dipanggil rabi, karena kamu memiliki satu guru dan kamu semua saudara. Yang terbesar akan menjadi pelayan. Wow. Dia yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kata pelayan dijelaskan dalam kamus Yunani. Karena kata itu dari Perjanjian Baru dan diterjemahkan dari pengertian tunduk tanpa diperbudak. Dengan kata lain, kita bisa menolong seseorang tanpa merasa diperbudak. Kita melihatnya sebagai kehormatan, bukan keharusan. Kalau saya melayani saudara, saya bisa melakukannya tanpa merasa diperbudak atau kehilangan kebebasan saya. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hal terbesar yang bisa kita lakukan adalah melayani sesama. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan dan akhirnya ialah hidup yang kekal. Dan ayat terakhir hari ini, Efesus 6 ayat 5 dan 6 di terjemahan baru. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, dengan segenap hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Berapa orang menjadi jengkel dan marah saat pemimpinnya memberikan pekerjaan atau melarang melakukan sesuatu? Yesus berkata, jangan menjadi seperti itu. Bersikaplah benar, bersikaplah seperti hamba, dan milikilah perilaku baik terhadap pemimpinmu dan lakukan apa yang ia suruh. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Kita harus melayani sesama dengan kasih.